Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen di video sebelumnya dalam judul Santet Asih Tindih Mayit. Ada Kak Santoso Dian dari Ponorogo. Terima kasih Kak. Terus lanjut lagi, ada yang dari Surabaya, Kak Triswanti. Lanjut lagi, ada dari Blora, Kak Alembon 1235. Dan terima kasih buat teman-teman yang belum saya sebutkan satu persatu. Terima kasih yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, dan yang udah nge-share. Terima kasih. Sebuah kisah terbaru di Fakta Sejarah dalam judul Leak Wayan Rukma. Setting latar atau tempat kejadian di Pulau Bali. Story ditulis oleh Jenar Moksa. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Namaku Riko, usia 32, dan aku pikir hidupku akan lebih tenang setelah pindah ke Bali. Tugas baruku sebagai guru kontrak di desa Pengerebongan, Gianyar, aku pikir akan menjadi pengalaman menyenangkan. Desa kecil yang nyaris terasing, dengan suasana sunyi, udara bersih, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di pikiranku, ini seperti pulang ke pangkuan alam. Apalagi rumah warisan kakekku masih berdiri di ujung desa. Sudah tua dan ditinggal lama. Memang, tapi setidaknya aku tak perlu repot menyewa atau beradaptasi dengan orang asing. Namun, sejak hari pertama aku menginjakan kaki di sana, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Bukan tentang desa, bukan tentang orang-orangnya, tapi tentang rumah itu. Rumah itu berdiri membelakangi barat, dikelilingi deretan pohon kelapa tua yang menjulang, seperti pengawal pribadi. Semak-semak berduri tumbuh liar, menciptakan bayang-bayang mencurigakan yang bergerak saat angin menyusup dari arah selatan. Ukiran khas Bali menghiasi dinding dan pintu. Motif barong dan rangda terukir samar di kayu jati tua yang tak termakan lapuk meski dikerus waktu. Ada retakan halus di bawah ukiran mata rangda, seperti bekas tetesan atau mungkin luka. Saat aku membuka pintu utama, kreyat, udara lembab langsung menyergap wajahku. Aroma apek dan tanah lembab menyeruak dari dalam, seolah rumah itu baru saja melepaskan nafas panjang yang disimpannya selama puluhan tahun. Dan nafas itu mengandung ingatan-ingatan yang tidak semua orang ingin mengingat. Di dalam, semuanya masih utuh. Ranjang bambu reot yang menjadi milik kakek, kursi kayu dengan anyaman rotan, dan lemari tua dengan permukaan yang diselimuti abu halus. Lantai tanahnya dingin, sedikit lengket, dan setiap langkah menimbulkan bunyi lirih seperti bisikan. Tapi yang paling mencolok adalah altar kecil di pojok ruangan. Di sana ada wadah logam berkarat penuh sisa bunga layu, bekas dupa yang belum dibersihkan, dan foto kakekku, Wayan Rukma, dalam bingkai kusam. Ia mengenakan udeng putih dan tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang aneh dengan matanya, seperti sedang mengawasiku atau mungkin menungguku. Aku menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Entah mengapa, mataku tak bisa lepas dari sorot pandang yang mati, namun hidup itu. Perlahan kuusap wajah di balik kaca figura itu. Mas Riko, jangan lupa tutup jendela sebelum maghrib ya. Suara lembut itu datang tiba-tiba dari arah luar. Meski begitu, jantungku hampir saja lepas. Aku nyaris menjatuhkan tas. Di depan pintu berdiri seorang gadis muda mengenakan kebaya sederhana dan membawa nampan kecil berisi canang sari. Senyumnya lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu. Angin di sini suka bawa yang gak kelihatan, Ayu menambahkan. Namanya Ayu Lestari, tetangga dekat, satu-satunya rumah yang bisa kutemukan dalam radius pandang dari pekarangan belakang. Ia datang membawa makanan dan bunga canang. Aku tertawa ringan. Saya orang Jawa, Mbak Ayu. Sudah biasa dengar yang kayak gitu. Cuma mitos kan? Tapi Ayu tidak tertawa.
Ia hanya menatapku lama. Matanya gelap dan teduh. Tapi dalam diamnya, ada ketegasan aneh yang membuatku merasa seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Di sini, mitos itu nafas. Gak semua yang tak terlihat berarti tak nyata. Aku tak menjawab. Mungkin karena udara di antara kami tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam pertama, aku mengabaikan peringatannya. Aku membiarkan jendela kamar tetap terbuka karena udara dalam rumah terlalu panas dan lembab. Angin dari sawah masuk pelan-pelan, membawa aroma rumput basah oleh embun dan sesuatu yang lain. Bau amis seperti besi karat yang baru saja dipotong. Berulang kali aku mengendus. Bau itu semakin tajam dan sama. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Tubuhku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam, dari dapur. Duk, duk, duk. Ketukan pelan, berulang, tak cepat, tapi juga tak terlalu lambat. Seperti suara tulang memukul kayu. Aku bangkit dari ranjang. Langkahku terasa berat, seolah tubuhku menolak bergerak. Lorong menuju dapur gelap dan remang-remang, diterangi hanya oleh sinar bulan yang masuk lewat jendela besar. Satu-satunya lampu neon 5 watt tidak lagi berfungsi. Langkahku terhenti di ambang dapur. Jantungku benar-benar berpacu. Hampir saja aku berteriak. Segera ku bungkam mulut dengan kedua belah tanganku. Sebab di sanalah aku melihatnya. Sebuah kepala mengambang di udara. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai seperti akar liar. Bola matanya menyala merah, menatap ke arahku tanpa berkedip. Lidahnya menjulur panjang, menjilat udara malam sambil meneteskan darah segar. Tidak ada badan, lehernya putus, urat-urat daging menjuntai seperti tali basah. Kepala itu berputar pelan, mengitari tungku dapur seperti sedang mencari sesuatu. Hidungku menangkap aroma yang sangat kuat, percampuran antara anyir darah lama dan bau dupa fermentasi. Dupa yang seharusnya sudah mati, tapi masih menyisakan bekas pembakaran, seperti kenangan yang belum padam. Kepala itu berhenti, matanya menatapku dalam, menembus, mencari. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Ada sesuatu yang menahanku, seperti tali gaib yang membelenggu kaki. Mulutku terbuka, tapi suaraku tak keluar. Lidahku keluh. Kedua belah kakiku menggigil. Kepala itu mulai bergerak mendekat, pelan, nyaris tanpa suara. Semakin dekat, semakin jelas detil wajahnya. Dan saat hampir menyentuh wajahku, aku segera berpaling. Ia berbisik tepat di samping telingaku, dalam bahasa yang jelas kupahami, tapi tidak dengan maksudnya. Keteh Cang, Keteh Ci, darahku adalah darahmu. Aku tak bisa lari, darahku sudah terikat, kurang lebih begitu. Gelap, segalanya gelap, tubuhku limbung. Saat aku terbangun, masih dalam posisi di lantai dapur. Tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Nafasku tersengal, segera bangkit menuju kamar. Aku tutup rapat-rapat pintu kamar. Jendela masih terbuka. Aku berbalik pelan, dan di ambangnya ada setangkai bunga kamboja putih. Segar, baru. Padahal aku tak memetiknya, apalagi menyimpannya di sana. Aku tak berani menyentuh bunga itu. Pagi harinya, Ayu datang. Ia membawa nampan kecil berisi banten. Mas, semalam kamu lihat sesuatu ya? Aku tak langsung menjawab. Aku hanya menatap matanya. Tapi Ayu tampaknya tahu lebih banyak daripada yang kukira. Yang datang itu bukan mau menyakiti, bisiknya pelan, seperti takut dinding rumah ikut mendengar. Dia mau pulang ke tubuhnya. Aku mengernyit. Ke tubuh siapa? Ayu memejamkan mata lama, seperti tengah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ke tubuhmu, Mas. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Ada suara-suara, bukan hanya dari luar rumah, bukan suara serangga malam,
bukan desiran angin dari pohon kelapa, dan bukan pula tikus-tikus yang berlarian di atap. Suara-suara itu berasal dari dalam kepalaku sendiri. Bisikan-bisikan samar, kadang seperti gumaman doa dalam bahasa yang asing dan purba, kadang seperti isakan seseorang yang terjebak antara dunia. Suara yang bukan hanya terdengar, tapi terasa, seolah berasal dari dasar pikiranku sendiri, menempel di belakang tengkuk seperti nafas panas yang tak bisa kuhalau. Kadangkala suara itu terdengar jelas. Buka, pulangkan. Kadang hanya seperti gemuruh samar, seperti debur ombak yang menghantam karang. Aku mulai mencatat semuanya di buku diari. Kepala itu kembali, matanya seperti milikku sendiri. Aku merasa aneh, tubuhku berat, punggungku panas saat bulan penuh. Setiap malam, rasa itu semakin kuat. Saat bulan membulat penuh di langit, tubuhku seperti ditarik dari dalam. Tulang-tulangku bergesekan sendiri. Sendi-sendiku nyeri tanpa sebab. Bahkan saat aku tidur, aku merasa tidak sepenuhnya hilang. Ada bagian dari diriku yang tetap terjaga, mengamati, seolah tubuhku dipakai oleh sesuatu atau seseorang. Sore itu Ayu datang kembali, tapi kali ini berbeda. Ia tidak membawa bantal kecil seperti biasanya. Tak ada senyum, tak ada candaan basa-basi. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Di tangannya, ia membawa sebuah benda kecil yang terbuat dari anyaman daun kelapa, dibalut kain hitam pekat. Aku harus tunjukkan sesuatu, katanya pelan. Tapi kau harus janji tidak membuangnya atau membakarnya. Aku mengangguk, meski belum tahu apa yang kuberikan janji itu. Tanganku gemetar saat menyentuh benda itu. Kain hitam yang membungkusnya terasa dingin, seolah menyimpan udara dari tempat yang sangat dalam. Perlahan aku membuka kainnya. Di dalamnya ada sebuah kunci besi tua, berkarat dan berbentuk sangat aneh. Gagangnya menyerupai kepala manusia, lengkap dengan lekuk wajah yang menatap kosong. Di bagian mulut kecilnya terukir ukiran halus seperti aksara Bali tua. Terlalu kecil untuk kubaca, tapi cukup untuk membuat kulitku merinding. Ini? Tanyaku pelan. Ayu menunduk. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Pintu ke bawah lantai rumahmu, yang dijaga kakekmu, yang tidak boleh dibuka sebelum waktunya. Aku menatap kunci itu lama. Rasanya terlalu berat di tanganku, seolah logamnya menyimpan beban lebih dari sekedar berat besi. Malam itu aku berdiri lama di ruang belakang rumah. Aku menyapu lantainya, memindahkan rak kecil dan tumpukan karung usang yang bertahun-tahun tak tersentuh. Entah kenapa ibu tidak pernah mau menginjakan kaki di sini lagi. Dan di sana, aku menemukannya. Sebuah celah kayu di lantai, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Ukiran tipis mengelilingi pinggirannya, membentuk lingkarannya menggambarkan seekor burung dan api. Aku memasukkan kunci itu. Lumayan sulit awalnya, karena memang sudah karatan. Dengan bunyi klek yang berat, celah itu terbuka juga. Bau menyengat langsung menyerbu keluar. Aroma campuran antara dupa fermentasi, tanah lembab, dan darah yang mengering. Bau itu menampar ingatanku, membangkitkan sesuatu yang tak ku kenal, tapi terasa familiar. Tangga kayu menurun tajam, menuju ruang bawah tanah sempit dan gelap. Dindingnya hanya berupa batu kasar dan tanah padat. Hanya ada satu ruangan kecil di sana, seukuran ruang meditasi. Di tengah ruangan berdiri satu meja batu. Di atasnya tergeletak sebuah buku lusuh yang dibalut kain putih yang kini menguning. Sekeliling meja tersusun rapi tengkorak-tengkorak binatang. Ayam, anjing, babi, semua dilapisi arang dan abu seperti telah ikut dalam ritual yang telah lama berlalu. Tanganku gemetar saat menyentuh buku itu. Kain putihnya dingin dan lembab. Saat ku buka halaman pertamanya, membuat darahku berhenti mengalir. Warisan Wayan Rukma, mantra pengasih leak, raga bayangan,
dan kepala terbang. Nama itu kakekku. Warisan itu milikku. Halaman-halaman berikutnya dipenuhi dengan gambar anatomi tubuh manusia. Digambar dengan tinta merah pudar. Ada garis-garis yang melingkari kepala, leher, dan perut. 3 titik utama. Di bawahnya tertulis mantra-mantra panjang, rumit, dan penuh simbol. Beberapa halaman sudah memudar dimakan usia. Tapi di halaman paling belakang, satu catatan tertulis dengan jelas. Jika darahmu sudah terbuka, jangan pernah menolak panggilan atau tubuhmu akan dijemput dengan paksa. Tanganku melemas. Aku terduduk di lantai tanah. Kepalaku berdenging, seperti ada ribuan lebah terbang. Duniaku seolah berputar. Suara-suara dalam kepalaku berubah menjadi teriakan sakit, penuh tekanan, seolah seseorang mencoba membelah batok kepalaku dari dalam. Tiba-tiba aku muntah. Tapi yang keluar bukan makanan. Jantungku berdetak kencang, mataku melotot tak percaya. Aku memuntahkan sesuatu yang licin. Bulu ayam hitam bercampur lendir pekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam lambungku yang tak seharusnya ada di sana. Ayu, yang entah sejak kapan turun ke ruang bawah tanah, langsung memelukku dari belakang. Tubuhnya kecil, tapi pelukannya kuat, suaranya bergetar. Kau tidak sakit, Mas Riko. Kau sedang dibuka. Leluhurmu tidak mati. Ia hanya menunggu tubuh baru. Aku tak sanggup menjawab, hanya bisa menutup mata, membiarkan tubuhku gemetar dalam pelukan seseorang yang juga menyimpan rahasia. Malamnya, aku tertidur, tapi tidak seperti tidur biasa. Aku bermimpi, tapi rasanya lebih nyata dari mimpi manapun yang pernah ku alami. Aku duduk bersila di tengah kuburan kuno. Tanah di sekelilingku merah gelap, seperti basah oleh darah. Di sekelilingku berjajar sosok-sosok tinggi berwajah hitam legam. Wajah mereka dilumuri arang, lidah menjulur, mata menyala merah. Mereka melantunkan mantra pelan-pelan, seperti nyanyian maut dari dunia bawah. Di tengah mereka berdiri satu sosok yang kukenal, kakekku, Wayan Rukma. Ia mengenakan pakaian upacara serba putih. Tangannya memegang kendi dan keris. Matanya memandangku tanpa ekspresi. Wayan Riko, katanya, suaranya berat dan menggema. Sudah waktunya. Warisan ini milikmu. Darahmu milikku. Tubuhmu rumah baru bagi kami. Aku mencoba berdiri, mencoba mundur, tapi kakiku terasa mengakar di tanah. Tak bisa bergerak. Suara kakekku menggema. Lawanlah. Dan kepala itu akan datang bukan untuk menyatu, tapi untuk menggantikanmu, Wayan Riko. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam oleh nyanyian mereka, diiringi dengan gamelan. Aku terbangun dengan nafas memburu. Tubuh penuh peluh dingin. Dunia nyata kembali perlahan, tapi tidak sepenuhnya menenangkan. Karena saat aku menoleh ke jendela, di luar, di balik siluet pohon kelapa yang digerakkan angin, kepala itu mengambang lagi. Ia menatapku, matanya menyala, menunggu pintu ragaku terbuka. Di lain waktu, aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Pagi-pagi, aku terbangun di tempat yang tidak seharusnya. Kamar tidurku kosong. Aku membuka mata dalam rasa pusing yang menusuk. Tubuhku tergeletak di tanah berlumut, tepat di halaman belakang, di antara semak berduri dan potongan bambu patah. Kaki telanjangku dingin dan lecet. Kedua tanganku kotor penuh lumpur basah. Kuku-kukuku panjang, lebih panjang dari seharusnya, dan ada bekas darah kering di bawahnya. Kemejaku robek seperti dicakar binatang, dan di lengan kiriku ada luka cakaran 3 garis yang segar. Tapi aku tidak ingat apa-apa. Aku meringis, menahan pedih. Yang ku ingat hanyalah, semalam aku tidur di kamar seperti biasa, menutup jendela, memadamkan lampu, dan berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Namun nyatanya, saat fajar menyingsing, tubuhku tak lagi milikku sendiri.
Ayu makin sering datang. Kini bukan lagi dengan senyuman dan banten bunga seperti dulu. Ia membawa ramuan dalam botol kecil berisi cairan kehitaman dan bunga-bunga penenang yang biasanya digunakan dalam upacara penolak bala. Wajahnya kusut, tatapannya bukan lagi hangat, tapi cemas, tidak kepada diriku, melainkan kepada sesuatu yang kini bersemayam di dalamku. Mas Riko, kalau kau terus menolak, mereka akan mengambilmu, ujarnya. Aku hanya bisa diam. Kata-katanya terngiang lama, tapi otakku terlalu sibuk menahan gemuruh suara-suara asing yang terus berbisik dari dalam dadaku. Bisikan yang tidak bisa ku mengerti sepenuhnya, tapi terasa seperti perintah yang harus kuturuti. Hari-hariku di sekolah pun mulai kacau. Anak-anak yang semula riang dan mendengarkanku dengan semangat, kini menunduk ketakutan. Suatu hari, saat aku sedang menulis di papan tulis, seorang murid perempuan tiba-tiba menangis keras dan berteriak sambil menunjuk ke arahku. Pak Riko bawa kepala terbang, Pak Riko bawa kepala iblis. Seluruh kelas menoleh. Sebagian ketakutan, sebagian lainnya mematung dengan wajah pucat. Aku tak tahu harus berbuat apa. Yang ku ingat, saat itu udara mendadak dingin dan bayanganku di papan tulis tampak lebih besar daripada tubuhku sendiri. Untung tidak berlangsung lama. Belajar mengajar kembali berlanjut, meski wajah murid-muridku terlihat sangat takut. Setibanya di rumah, semuanya mulai membusuk. Hidungku disambut dengan aroma bangkai. Ayam tetangga ditemukan mati tanpa kepala. Setiap pagi, aku melihat bulu-bulu beterbangan di pekarangan belakang. Kucing peliharaan tetangga depan menghilang tanpa jejak. Orang-orang mulai bisik-bisik, memandangi rumahku dengan sorot mata mencurigakan. Beberapa di antara mereka diam-diam meletakkan canang penuh bunga kering dan daun pandan di pagar depan rumahku. Sebuah tanda tak kasat mata, penolak, pengusir, atau permohonan agar aku tak mendekat. Aku mulai panik. Ku coba membuang buku warisan kakek itu. Ku masukkan ke dalam karung. Aku bakar di tungku. Bahkan ku larung ke sungai kecil di belakang desa. Tapi keesokan harinya, buku itu kembali, utuh, berdebu, dan seolah sedang menungguku. Kadang di bawah bantal, kadang di kamar mandi, kadang entah bagaimana muncul di dalam lemari pakaian. Dan tiap kali aku menyentuhnya, jantungku berdetak lebih cepat, seperti tubuhku menyambut kehadirannya. Suatu malam, aku kembali terbangun. Kepalaku berat, tubuhku panas. Ada rasa menyengat di tengkukku, seperti bara yang ditanam di bawah kulit. Aku merangkak bangun dan berjalan ke cermin. Wajahku pucat, mata cekung, rambut lepek oleh keringat. Tapi yang membuatku tercekat adalah bayanganku sendiri. Bayangan di cermin tidak ikut bergerak. Tak percaya, aku mengangkat tangan. Namun bayangan itu tetap diam, berdiri tegak tanpa meniru. Senyumnya menyeringai. Lidahnya menjulur panjang ke arahku. Matanya berubah merah, menyala seperti bara. Dan mulutnya bergerak, mengucap kata-kata yang bukan milikku. Tubuhmu sudah setengahku. Kau hanya tinggal menyerah. Gedeh Ci, gedeh Cang. Aku berteriak, pergi, pergi. Refleks aku mengambil batu dari samping rak sabun dan menghantam cermin sekuat tenaga. Piar. Kaca pecah berkeping-keping. Serpi hanya mencabik-cabik kulit tanganku. Tapi aku tak peduli apapun, asal bayangan itu menghilang. Beberapa hari kemudian, seorang pemangku datang. Usianya mungkin hampir 70 tahun. Tubuhnya bungkuk, kulitnya keriput, dan matanya seperti menembus dunia. Ia memperkenalkan diri sebagai Jero Mangku, penjaga batas pura desa. Ia datang bersama dua pemuda yang membawa baskom berisi bunga, abu, dan air suci. Ia menaburkan bunga dan abu ke halaman rumah kakekku. Lalu berdiri lama menatap ke arah atap, hening, dan ketika akhirnya berbicara, suaranya berat dan dalam. Warisanmu tidak bisa ditolak,
tapi bisa diarahkan. Aku menggeleng lemah. Diarahkan? Bagaimana caranya? Tanyaku. Suaraku serak dan patah. Ia menatapku lebih dalam. Leak bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang keseimbangan. Ia seperti api, bisa membakar, bisa pula menerangi. Kalau kau tetap menolak, tubuhmu akan kosong, dan kepala yang sudah siap akan memasukinya. Aku menelan ludah. Kepala apa? Gusti Mangku menghela nafas. Namanya kepala tanpa nama. Ia tidak punya identitas, tidak punya belas kasih. Ia hanya ingin tubuh. Ia akan merasukimu sepenuhnya, dan saat itu terjadi, tak ada Riko lagi di dunia ini. Ayu berdiri di sampingku. Wajahnya tegang, suara pelannya nyaris tak terdengar. Kalau sosok kepala itu berhasil masuk, kau akan lenyap, Mas. Yang tersisa hanya tubuhmu dengan jiwa pemakan bayi di dalamnya. Enggak, aku orang Jawa, Mbak. Pak Mangku, enggak mungkin jadi pewaris ilmu leak. Enggak, pokoknya. Aku ingin menyangkal semua itu. Tapi malam itu tubuhku kembali bereaksi. Tubuhku bergetar hebat. Tangan dan kakiku kejam. Aku jatuh ke lantai seperti orang epilepsi. Mulutku berbusa. Aku muntah lagi. Kali ini bukan bulu, tapi potongan daging mentah dan darah. Bau amis memenuhi seluruh ruangan. Lidahku terjulur panjang, mataku memutar ke atas. Aku tak bisa mengendalikan diriku. Tengkukku terbakar, seperti bara yang menganga dari dalam kulit. Kakiku mati rasa. Tapi entah bagaimana, aku bangkit, berjalan tertatih. Saat tak sanggup, merangkak ke arah kamar mandi. Gemetar, tanganku mendorong pintu. Tatapanku langsung tertuju di cermin hancur, tapi masih menampilkan pantulan samar. Dan di sanalah aku menyaksikan mimpi burukku menjadi nyata. Kepalaku perlahan terlepas dari tubuh, bukan jatuh, tapi melayang. Daging dan urat terburai menjuntai seperti akar pohon. Lidahku mulai menjulur liar. Mataku membara. Aku melihat tubuhku dari luar, masih berdiri tegak seperti boneka, tapi kosong. Tak ada roh, tak ada kesadaran, hanya cangkang. Tapi tubuh itu masih hidup, masih bernafas. Tapi bukan aku lagi yang mengendalikannya. Aku ingin berteriak, tapi hanya bisa dalam hati. Dan suara hatiku dijawab oleh tawa. Tawa serak dan licik milik seorang lelaki tua. Geteh Ci, geteh Cang, wayan Riko. Suara yang sama seperti dalam mimpi-mimpiku. Suara kakekku. Lalu suaranya merendah. Sudah aku bilang, tubuhmu rumah baru kami. Aku melayang di langit-langit kamar. Diriku atau sesuatu yang memakai diriku tertawa keras. Aku menari di udara seperti angin malam yang jahat. Harus mencari makanan. Kalau tak ada manusia, hewan pun jadi. Dan aku tahu, aku tinggal punya sedikit waktu sebelum semua lenyap. Hari berganti. Tubuhku hidup, tapi jiwaku terperangkap. Sejak malam itu, malam saat kepalaku melayang seperti hantu penasaran, aku tak lagi menjadi manusia seutuhnya. Siang hari aku masih bisa tertawa, mengajar, menyapa murid-murid di kelas dengan wajah ramah seperti biasa. Tapi malam hari aku adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pantas hidup. Kepalaku keluar dari tubuh, seperti tali pengikat antara raga dan roh terputus. Aku bisa melihat langit lebih dekat dari siapapun, menyusuri malam pekat, mencium bau darah dari jarak ratusan meter, dan mulai menikmatinya. Menikmati kebebasan itu, menikmati rasa lapar yang selalu terpuaskan dengan panasnya darah manusia. Yang lebih mengerikan, aku mulai ketagihan, berburu ke desa-desa lainnya. Suara langkah terburu-buru memecah keheningan di pekarangan rumahku. Pintu diketuk keras. Tok 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 tok. Mas Riko, bukain, ini aku. Suara itu milik Ayu. Aku membuka pintu. Dia berdiri di ambang, nafasnya memburu, wajahnya pucat seperti habis melihat kematian. Kain selendang abu-abu yang menutupi bahunya tampak kusut.
dan tangannya bergetar saat mencengkram sesuatu di balik lipatan kain. "Mas," ujarnya lirih, suaranya pecah. "Aku udah gak punya waktu. Kita harus lakukan ritual pemutus malam ini juga." Tatapannya menggali dalam ke mataku, seakan mencoba mencari sisa-sisa diriku yang masih manusia. Aku diam sejenak, mencoba bicara, tapi tenggorokanku kering. Aku hanya mampu mengangguk pelan, seperti boneka yang dikendalikan dari balik punggung. Tapi setidaknya hati manusiaku masih ada. Ayu masuk, duduk di lantai rumah, dan membuka gulungan lontar dari dalam selendang. Kertasnya tua, berwarna coklat gelap seperti kayu lapuk, berbau asap kemenyan dan abu masa kremasi. "Ini," ujarnya seraya menggelar gulungan itu perlahan. "Mantra pemutus. Ibuku mewariskannya sebelum beliau meninggal. Beliau dulu pemangku perempuan terakhir dari garis darah penyeimbang leak." Aku menelan ludah. Kalau gagal, suaraku nyaris tak terdengar. Ayu menatapku lurus-lurus. "Kalau gagal, kepala yang sekarang melayang itu tidak akan balik ke tubuhmu, tapi kepala lain akan menggantikannya." Aku merinding, leherku terasa dingin, seperti ditarik sesuatu dari dalam. Aku seperti akan berubah wujud, tapi aku tahan kuat-kuat. "Lalu kita mesti gimana?" tanyaku. Ayu menggenggam tanganku, jemarinya dingin, tapi mencengkram erat seakan menyalurkan nyawa ke dalamku. "Kita hanya punya satu kesempatan, Mas. Tepat malam ini, di pura dalam, saat bulan mati dan..." Dia menunduk sejenak, sebelum melanjutkan dengan suara yang nyaris seperti bisikan. "Saat bulan mati dan satu pengorbanan." Aku mengangguk. "Ayo." Malam menggulung langit seperti lembaran beludru hitam. Tak ada cahaya bulan, tak ada bintang, hanya desir angin yang menusuk, membawa aroma dupa yang terbakar di kejauhan dan bau amis, seperti darah lama yang belum dibersihkan. Kami mendaki jalan tanah menuju pura dalam. Tanah basah membuat sandal kami berat dan berisik. Aku berjalan di belakang Ayu. Mataku tak lepas dari punggungnya yang tegak, meski tubuhnya gemetar. Sesampainya di tempat pemujaan utama, Ayu mulai menyiapkan sesajen. Ia bekerja cepat, terlatih, seolah tubuhnya digerakkan naluri nenek moyangnya. Ia menyusun kepala ayam hitam, bunga sepatu merah menyala, air suci dalam kendi kecil, dan kain poleng hitam putih yang dibentangkan seperti pelindung antara dunia ini dan dunia mereka. Sambil duduk bersila, Ayu mulai membaca mantra. Suaranya lembut, namun anehnya menusuk seperti masuk ke pori-pori. "Sing nenganggen tubuh balik, sing nemu wali nyidang mulih, roh jahat kendadi raga." Yang memakai tubuh pulanglah, yang kembali biarlah pulang, roh jahat jangan menjadi raga. Tubuhku mulai menggigil, kakiku kaku, dadaku sesak, mulutku tiba-tiba berbusa. Hahaha. Tawa keluar bukan tawaku. Aku mendengar suara dari dalam tubuhku sendiri, berat dan serak seperti dari dasar tanah. "Rambuan tolol!" desis suara itu dari tengkukku. Aku membeku. Itu suara kakekku. "Bodoh, cucuku, cicing, cucu peler, celeng. Kau buang kekuatan yang sudah diwariskan. Perempuan itu hanya penghalang, ia akan menghancurkanmu." Omelnya marah dicampur umpatan. "Diam!" teriakku. Tak tahu pada siapa aku berteriak. Pada diriku sendiri, pada suara itu, atau pada ingatan yang tiba-tiba hidup. Ayu tetap melanjutkan bacaannya. Lebih kencang, lebih cepat. Wajahnya berkeringat, tapi matanya tetap terpejam. Di sekeliling tempat persembahan, angin mulai berputar, membuat dedaunan beterbangan seperti ribuan belalang hitam. Langit terbelah kilat, seolah ikut tegang. Seketika, ada suara mendengung terdengar dari atas pura. Aku mendongak. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di udara. Mereka, kepala manusia, tanpa tubuh, melayang melingkar seperti burung nasar. Mulut mereka terbuka, lidah-lidah panjang menjulur, mata membara merah. Salah satunya kepala besar bermata darah, menerjang ke arah tubuhku dengan kecepatan tak wajar. "Awas Mas, sekarang!" teriak Ayu.
Aku melompat ke arah altar dan menempelkan telapak tangan ke batu hitamnya. Api menyala dari altar, menjalar ke tanganku, ke dadaku. Sakit, panas, seperti tubuhku dilempar ke tengah matahari. Aku berteriak, tapi suara itu tenggelam di tengah pusaran angin dan raungan kepala-kepala liar di langit. Ayu merogoh kainnya dan mengeluarkan keris kecil. Tangannya gemetar hebat. Ini paku pemutus, ucap Ayu. Wajahnya basah air mata. Kalau kau masih Riko, tubuhmu akan bertahan. Tanpa menunggu, ia menancapkan keris itu ke dadaku, tepat di atas jantung. Jelup! Ah! Jeritku melengking. Kedua belah tangan memegangi keris yang tertancap. Tubuhku terangkat dan terhempas ke belakang. Sementara di langit, kepalaku yang selama ini melayang tiap malam mengeluarkan raungan marah, seperti hewan buas yang dijinakkan paksa dan lalu bledar. Kepala itu pecah di udara, meledak seperti kaca dilempar ke kobaran api. Cahaya merah membara memancar, lalu lenyap, senyap. Aku membuka mata perlahan. Dunia seperti baru lahir kembali. Udara tenang, angin lembut, tak ada teriakan. Tak ada darah. Ayu duduk di sampingku, memeluk lutut. Matanya sembab. Ketika melihatku, dia menangis. Kau kembali, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku mencoba menjawab, tapi tubuhku terlalu lemah. Nafasku berat. Aku hanya menatapnya, mencoba menyampaikan semuanya lewat mata. Rasa syukur, cinta, sakit, dan kehilangan. Tiba-tiba, Ayu limbung ke depan dan jatuh tak sadarkan diri. Ayu, seruku, mencoba merangkak ke arahnya. Tapi tubuhku lemas, seperti karung kosong. Dan saat itulah aku melihatnya. Di belakang tempat pemujaan, seorang berdiri diam dalam bayangan. Sosok perempuan tua, rambutnya panjang kelabu, menjuntai hingga tanah. Wajahnya keriput, matanya putih seperti mata orang buta. Tapi justru tatapan itu menembus ke jantungku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku lama. Kemudian, perlahan-lahan sosoknya memudar dan menghilang ke balik kabut pura yang semakin tebal. Sudah 3 hari berlalu sejak ritual pemutus itu. 3 malam tanpa mimpi, tanpa suara-suara aneh di kepala, tanpa bayangan mengambang di langit-langit kamar. Tak ada darah di bawah kukuku. Tak ada bulu ayam mengganjal tenggorokan saat aku bangun. Tubuhku tenang, jiwa pun terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidur seperti manusia biasa, bisa makan nasi dengan lahap. Aku kira semuanya telah selesai. Tapi Bali tak pernah benar-benar menghapus jejak yang telah ditanamkannya. Hari keempat setelah ritual, mendung menggantung aneh di langit sejak siang. Bukan hanya gelap, tapi kelabu pekat seperti ampas dupa terbakar. Suara burung-burung hilang, angin tak bergerak, udara terasa berat, seakan dunia menahan nafas, digantikan dengan suara lolongan anjing bersahutan. Aku melihat warga desa mulai panik. Beberapa menutup pintu rumah, beberapa menaburkan garam di depan gerbang, dan sebagian lain menggantungkan janur dan dupa di tiap sudut. Ada yang berdoa tergesa, ada pula yang memilih diam. Wajah mereka pucat seperti dikupas cahayanya. Rata-rata di depan rumahnya menyalakan obor. Aku melangkah cepat ke balai desa, mendobrak ke dalam ruangan tempat para tetua berkumpul. Ada apa? Tanyaku dengan nafas tertahan. Kenapa semua orang ketakutan? Gusti Mangku, pemangku tua yang menolongku sebelumnya, menatapku dalam. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, seperti telah menyerap seluruh usia dunianya dalam semalam. Gerhana datang, katanya pelan. Aku mengerutkan dahi. Gerhana? Tapi bukan gerhana biasa, Riko, lanjutnya. Ini penanda saat roh yang gagal masuk akan mencari pintu baru. Tubuhku terasa dingin. Pintu baru maksudnya? Kau selamat, tapi darahmu telah menjadi umpan. Leak-leak yang dulu tertarik padamu kini ingin rumah lain. Mereka tak akan pergi sebelum mendapat jiwa pengganti.
Gusti Mangku menjelaskan. Aku terdiam, dada terasa seperti dihimpit batu. Dan saat itu juga, bayangan seseorang muncul dalam pikiranku. Seseorang yang berdiri bersamaku di malam tergelap. Seseorang yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanku. Ayu. Tidak, pekikku. Tanpa menunggu, aku berlari meninggalkan balai desa. Langkah kakiku berdebum di tanah, menendang debu dan daun-daun kering. Rumah Ayu tak jauh, tapi setiap meter terasa seperti ribuan. Langit terus menghitam, cahaya matahari tertutup total, dan suasana berubah seperti senja murung yang ditelan bayangan. Saat aku tiba, pintu rumah Ayu menganga. Angin mati, udara pekat berbau dupa dan darah. "Ayu!" teriakku, nyaris tersedak oleh kekhawatiran. Di tengah ruang tamu, ia duduk bersila. Kebaya putihnya tampak kontras dengan lingkaran darah yang mengelilingi tubuhnya. Matanya terbuka tapi hampa, menatap ke satu titik yang tak bisa kulihat. Tubuhnya kaku, tangan di pangkuan, tapi seluruh energinya seperti disedot ke tengah pusaran gaib. Lalu aku melihatnya. Sebuah kepala mengambang di atasnya, kepala leak wanita berwajah ayu, namun matanya bersinar merah membara dan senyumnya terlalu lebar, terlalu dingin. "Kau lemah, Riko," bisik suara itu dari langit-langit rumah. Suaranya seperti bisikan angin tajam di balik daun bambu. "Tapi dia tidak, Ayu," pekiku tak rela. Tiba-tiba tubuh Ayu tersentak. Ia berteriak. Tubuhnya bergetar, lalu kejang. Dari mulutnya keluar suara berat dan tua, suara yang pernah ku kenal. "Kalau bukan kau, maka dia." Suara kakekku, Wayan Rukma, keluar dari tubuh Ayu. "Kami hanya perlu satu, dan darahnya sudah cukup kuat." "Tidak." Aku menerjang ke arahnya. Tapi angin tak terlihat menampar tubuhku hingga terhempas ke dinding. Aku meringis, mencoba bangkit. Sementara itu, gerhana telah tiba. Cahaya terakhir menghilang. Dunia gelap seperti dilipat, seperti langit digulung menjadi kegelapan tak berujung. "Ayu, dengarkan aku." Aku berteriak dari lantai. "Lawan dia, kau bukan mereka, Yu. Kau bukan tempat mereka tinggal." Mohonku sambil menatapnya. Kepala Ayu menggeleng perlahan. Air mata jatuh dari sudut matanya, tapi bibirnya menyeringai. "Riko, jangan menyesali. Kau sudah kubantu. Kini giliranku membayar." Lalu api membakar lingkaran darah di sekelilingnya. Nyala merah membumbung, menjilat udara, meliuk seperti ular marah. Ayu menjerit keras. Tubuhnya terangkat ke udara. Tubuh kecil itu seperti terangkat paksa oleh kekuatan tak kasat mata. Dengan jeritan terakhir, tubuhnya terlempar ke tanah. Semua suara mendadak lenyap. Asap turun pelan-pelan. Dalam senyap itu, aku merangkak mendekat. Aku memanggil namanya berulang. "Ayu, Ayu." Ia terbaring diam. Lalu perlahan matanya terbuka. Pagi menyambut dengan cahaya lembut, seolah ingin menyeka mimpi buruk semalam. Di sampingku, Ayu terbaring. Ia membuka mata pelan. Senyum kecil terbit di bibirnya, tapi tak sepenuhnya familiar. "Ayu," bisikku. Ujung telunjukku menyentuh pipinya. Dia menatapku dengan lembut. "Kau selamat," ujarnya pelan. "Itu cukup, Mas Riko." Aku mengangguk berusaha membalas senyumnya, meski dadaku terasa terhimpit. Lalu aku melihatnya. Di belakang lehernya, samar tapi nyata, ada simbol baru. Lukisan kecil berbentuk kepala segar, merah. Hari-hari setelahnya, Ayu berubah. Ia tetap tinggal di rumahnya, tapi tak lagi sering keluar. Tak ada makanan yang dibawakannya, tak ada bunga, tak ada suara lembut di depan pintuku seperti dulu. Warga desa kembali menjalankan hidupnya. Pura kembali ramai, anak-anak kembali bermain, tapi malam Bali tak pernah sepenuhnya senyap. Karena di malam bulan mati, dari balik tembok rumah Ayu, kadang aku dengar suara tawa lirih, suara perempuan.
kadang 2 suara bersamaan, perempuan dan lelaki. Dan suatu malam, ketika langit tertutup awan dan angin membawa bau anyir, aku lihat bayangan hitam melayang di balik atap rumahnya. 2 kepala mengambang berdampingan, Ayu dan kakekku, Wayan Rukma. Selesai. Terima kasih buat penulisnya, Jenar Moksa. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai di Fakta Sejarah. Semoga terhibur. Tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.